Maka seluruh ulama mengatakan semua yang ditaruh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu adalah sahih, maka kita ikuti. Kan tidak ada kita yang langsung memeriksa kembali. Kalau ada sunnah langsung kita ngambil dari Nabi gitu. Kan harus lewat ulama. Hadis itu saja harus lewat ulama. Ini sahih, itu tidak sahih. Kemudian ulama yang kita ambil, kita pilih-pilih pula. Maka umpamanya sekarang ada, apabila disahihkan oleh Syekh Albani, berarti dia ngambil hadis itu dari Syekh Albani. Karena kadang-kadang ada bertentangan. Syekh Albani mengatakan sahih, umpamanya, atau hasan. Imam Nawawi mengatakan dhaif. Mana kita ambil? Jangan diambil Imam Syekh Albani, ambil apa dikatakan oleh Imam Nawawi. Karena keulamaan Imam Nawawi dengan Albani itu tidak ada apa dekat-dekat. Nah, itu jadi masalah. Itu yang salah sekarang dalam referensi. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, ada kadang yang separuh ilmunya susah. Imam Daruqutni, Imam Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, enggak mungkin pula Syekh Albani itu lebih. Apalagi Syekh Albani gurunya tidak jelas. Dia belajar otodidak. Kalau orang-orang ini, Masya Allah. Kemudian pengakuan ulama terhadap dia bagaimana? Kalau Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, seluruh ulama mengakui dia. Imam Nawawi, seluruh ulama. Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu, kenapa? Maka kita sekarang langsung aja menerima apa dikatakan oleh Imam Bukhari. Sahih kata Imam Bukhari, sahih kata kita. Kan itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, subuh ini Allah memberikan kepada kita kehidupan. Semoga Bapak Ibu sekalian, kesempatan hidup yang masih diberikan Allah kepada kita bisa kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kita menyambung pada pagi ini majelis kita tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang disusun oleh seorang ulama yang terkenal, dan dia dikenal dalam ulama ilmu hadis dan banyak meriwayatkan hadis dan bahkan membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk ditinggalkannya kepada kita bersama. Imam itu namanya, ulama itu dikenal dengan Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ini salah satu bukunya yang terkenal adalah Sunan At-Tirmizi, dan termasuk salah satu, Bapak Ibu sekalian, 6 kitab hadis yang muktamad dan muktabar sebagai rujukan kita dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara karyanya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah.
Syama'il Muhammadiyah ini buku yang diberinya judul dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sifat yang bersifat fisik atau sifat yang bersifat kepribadian atau akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, disusunnya ini dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan sendiri dengan sanad dia, dan Bapak Ibu ini termasuk buku terbaik dalam menyusun hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai kepada yang kemarin hadis ke-19. Yang mana hadis ke-19 ini yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Zaid Amru bin Akhtab Al-Ansari. Ini adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia ini digelar dengan sahabi as-saghir. Sahabi saghir itu sahabat kecil, karena dia bertemu dengan Rasulullah masih di masa-masa kecilnya. Namun Bapak Ibu sekalian, beliau ini punya kisah-kisah yang menarik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam terjemahan atau biografi beliau disebutkan beliau sempat mengikuti perang 13 kali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau punya banyak kisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kisahnya adalah yang terdapat di dalam hadis ini, yang mana di dalam hadis ia mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah mengatakan kepada beliau, ya Abu Zaid. Ini yang kita baca kemarin, ya Abu Zaid udnu minni, mendekatlah kepadaku. Ini sapaan Rasulullah yang begitu halus kepada Amr. Dia namanya Amr bin Akhtab Al-Ansari yang wafat pada tahun 71 Hijriah. Kalau 71 Hijriah berarti dia hidup setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 61 tahun lebih kurang. Ya, selama 61 tahun atau 60 tahun. Nah, beliau ini semasa hidupnya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berkata kepadanya, mendekatlah kepadaku ya Abu Zaid, udnu minni. Kemudian Rasulullah meminta dia untuk mendekat. Rasulullah meminta untuk supaya mengusap punggungnya. Famsah zahri, kamu usap punggungku. Lalu Bapak Ibu sekalian, tapi dalam hadis-hadis saya juga mencari apa faktornya, Bapak Ibu, kenapa Rasulullah menyuruh Abu Zaid untuk mengusap punggungnya. Maka ada beberapa kemungkinan barangkali, tapi saya tidak menemukan nasnya. Ya, barangkali karena ada Rasulullah SAW mungkin ada kotoran debu di punggungnya, maka meminta kepada Abu Zaid untuk menyapunya. Atau Rasulullah SAW meminta barangkali karena al-masah itu juga bisa diartikan mijit. Mijit bisa juga, Bapak Ibu sekalian. Lalu siapa Abu Zaid mengusap punggung Rasulullah SAW. Di ketika dia mengusap punggungnya, fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Lalu jari-jariku menyentuh. Itu kata Abu Zaid, menyentuh khataman nubuwah yang ada di punggungnya. Qultu, aku berkata. Siapa yang berkata? Ilba. Karena yang meriwayatkan dari Abu Zaid ini namanya Ilba, dari kalangan tabi'in. Ilba bin Ahmar al-Yashkuri namanya. Ilba ini seorang tabi'in. Dia mendengar daripada Abu Zaid, seorang sahabi, menceritakan bagaimana dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di sini dia menceritakan bahwa Rasulullah pernah menyuruh mendekat dan mengusap punggungnya, dan dia ceritakan sampai saya menyentuh khatam nubuwah di punggung Rasulullah SAW.
Maka Ilbab bertanya, apa itu khatam? Khatam nubuwah itu. Maka Bapak Ibu di sini dijawab oleh Abu Zaid Amr bin Akhtab, sya'aratun mustami'at, yaitu bulu-bulu yang mengumpul di daging yang tumbuh. Di sini Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini dinyatakan bahwa khatamun nubuwah itu bentuknya sya'arat. Sya'arat itu bulu-bulu yang menumpuk di bagian punggung Rasulullah SAW. Padahal di hadis-hadis sebelumnya dinyatakan bahwa yang disebut khatamun nubuwah itu digambarkan oleh sahabat yang menyaksikannya dan yang menyentuhnya, bahwa dia itu adalah sebentuk daging yang tumbuh yang warnanya seperti warna kulit, agak kemerah-merahan. Kemudian Bapak Ibu, besarnya adalah sebesar telur burung dara. Kemudian posisinya adalah di atas bagian atas punggung yang mengarah ke atas, antara dua bahu Rasulullah, tetapi lebih mengarah ke kiri dan lebih kepada bagian atas, tapi bukan pada ke bagian leher. Sehingga ada analisa ulama, kenapa letak khatamun nubuwah itu di bahu agak ke atas, bagiannya pundak Rasulullah bagian atas, kemudian agak miring sebelah kiri. Itu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah tempat di situ namanya, di sini itu ada tempat. Itu bertenggernya jin-jin, itu setan-setan masuk ke hati kita menggoda. Maka di situ tempat yang lebih dekat ke hati. Maka di sini, kalau Bapak Ibu bekam, maka dianjurkan bekam di sebelah sini. Itu katanya salah satu hikmahnya, atau ada riwayat untuk mengusir jin. Apalagi Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kita tidur, maka jin itu, setan itu meletakkan 3 buhul di pundak kita. Itulah salah satu tempat buhul itu. Di situ dia menghembus-hembus kita supaya jangan bangun subuh. Maka Bapak Ibu yang bangun subuh ini lepas nih buhulnya tadi. Yang masih tidur itu atau dipegang setan semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bangun baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, lepas satu. Masuk ke WC berwudu, lepas pula satu. Salat ringan. Maka itu Rasulullah itu rahasia, itu tidak bisa ada yang bisa menyampaikan itu. Dokter tidak tahu itu. Yang tahu adalah Rasulullah sampaikan kepada kita. Jadi salah satu hikmah kenapa letak di situ, itu adalah tempat. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah itu dibedah oleh malaikat, dibuatlah cap di situ. Cap itu itulah khatamun nubuwah yang diceritakan oleh Abu Zaid. Namun Bapak Ibu, Abu Zaid di sini mengatakan bulu yang menumpuk di punggung Rasulullah antara 2 bahu. Cuman Bapak Ibu sekalian, di hadis-hadis yang lain dia daging. Di sini dibilangnya bulu-bulu yang menumpuk, mustami'at. Maka bagaimana menghimpun antara hadis-hadis ini? Ya kita rujuk bagaimana ulama mengatakan. Maka para ulama mengatakan Bapak Ibu, tidak ada pertentangan antara hadis-hadis ini. Jadi kalau Bapak Ibu banyak membaca hadis, kok ini begini, kok ini begini, maka baca apa kata ulama. Jadi ulama, karena dia istiqra. Ulama itu Bapak Ibu, kalau dia sudah ulama, diakui keulamaannya, maka dia namanya istiqra. Dia periksa semuanya sebelum menyampaikan, dan dia punya pengetahuan kaidah-kaidah yang membuat kita tenang merujuk kepada ulama. Maka di sini para ulama menjelaskan, menggabung antara bahwa khatamun nubuwah itu berupa bulu yang menumpuk, dan satu riwayat mengatakan daging. Artinya apa? Tidak ada pertentangan bahwa khatamun nubuwah itu adalah daging, dan daging itu sekitarnya
terdapat bulu-bulu yang dikelilingi oleh bulu-bulu yang menumpuk. Maka di sini Bapak Ibu tidak ada pertentangan. Berarti apa? Antara satu hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Sehingga apa? Kalau kita menyusun satu komentar sendiri menggambarkan khatamun nubuwah di punggung Rasulullah, maka salah satu sifat yang perlu kita tambahkan bahwa di samping dia itu adalah daging yang tumbuh di antara dua bahu Rasulullah SAW, dan itu agak bagian ke atas, dan sebelah kiri warnanya adalah agak kemerah-merahan, kemudian besarnya sebesar telur burung dara, kemudian dikelilingi oleh bulu-bulu. Semuanya itu kan lengkap sifatnya, dan setiap sifat itu ada hadis yang menjelaskan. Itu maksudnya. Maka Imam Tirmizi luar biasa menyusun hadis-hadis ini, sehingga antara satu hadis dengan hadis yang lain saling mendukung. Itulah gambaran Bapak Ibu ya. Para ulama kalau menyimpulkan satu hukum tak bisa baca satu hadis. Mungkin buka Sahih Bukhari, baca satu hadis, langsung menyimpulkan hukum, itu berbahaya. Maka harus dibaca semuanya. Itulah kelebihan ulama-ulama kita. Mereka Bapak Ibu tidak melihat buku. Kalau melihat buku itu kan payah itu. Dia satu tuh lihat buku, itu betul lama. Ulama-ulama kita itu hafal semuanya dalam kepalanya. Dan hebatnya tidak seperti, artinya apa? Sistem hafalan mereka itu mentok Bapak Ibu. Bapak Ibu kan lihat kan sekarang ada orang menghafal Quran, anak-anak lagi. Bisa dia menyebutkan, coba kamu bacakan halaman sekian, baris sekian. Bapak Ibu lihat enggak? Itu benar itu Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu cari anaknya sampai ketemu atau tanya dia. Dan itu kalau Indonesia kan ada dua anak yang dari Jogja itu. Terdahsyat itu. Itu Bapak Ibu kalau di luar, seperti di daerah-daerah Soviet, daerah Pakistan, ada yang lebih dahsyat dari itu. Artinya kan berarti dalam otaknya tergambar semuanya. Dan dia menghadirkannya hanya dalam hitungan detik Pak. Detik Pak. Nah, lagi anak luar biasa, umurnya 7 tahun dari itu. Dia tinggal di Saudi, tapi dia bukan asli. Itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Dan itu bukan hanya di dalam Quran. Termasuk Bapak Ibu anak-anak. Mungkin masih menghafal kutub sittah. Apapun yang dibaca tentang riwayat itu. Hadis sebenarnya Bapak buka Sahih Bukhari itu suruh Bapak baca aja sedikit, suruh dia nyambung. Apa sebelumnya, apa setelahnya. Itu di zaman sekarang. Gimana dulu? Dan zaman sekarang kita dipengaruhi oleh HP, macam-macam, TV, apa, masih ada otak yang jernih. Subhanallah. Maka kita tidak ragu Bapak Ibu, maklumat hadis-hadis yang disampaikan ulama kepada kita itu terjamin Bapak Ibu sekalian keabsahannya, karena dihafal oleh orang-orang yang luar biasa. Jadi ulama ketika menyimpulkan satu hukum, maka dihadirkan. Jadi pustaka mereka itu di hatinya, di otaknya. Bukan pustaka di dalam ruangan, bukan kertas. Masya Allah. Maka Imam Syafi'i, Bapak Ibu, diriwayatkan, kita betul dan tidak, ya Allah wa'alam. Diriwayatkan bahwa dia pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Kemudian ketika dia bertamu, mengeluh anaknya melihat Imam Syafi'i. Nah, kenapa? Karena dia malam-malam itu tidak ada tahajud. Nah, ketika dia bertamu, Imam Syafi'i ini orang besar. Maka anak Imam Ahmad Abdullah ingin tahu bagaimana, apa dilakukannya ulama besar seperti ini. Maka dia perhatikan terus berapa hari Imam Syafi'i nginap di rumahnya.
Pertama, makannya banyak. Banyak makan Imam Syafi'i, perhatikan yang makan banyak. Memang ada ulama Bapak Ibu yang saya baca riwayatnya, makannya banyak, namanya Imam Al-Mawardi. Ini bukan saya. Saya kaget juga. Saya baca biografinya, dia dikenal makannya banyak. Nah, pas pula dengan saya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i itu makan banyak di rumahnya. Setelah itu dilihatnya malam-malam tahajudnya bagaimana? Tidak ada. Pas Isya wudu, itu dia tidur. Bangun-bangun jam subuh. Tidak ada di Bapak Ibu tahajud. Ini ulama apa pula ini tahajud? Tidak ada. Makan banyak katanya ulama. Bapak Ibu ya jangan menghukum orang langsung lihat langsung. Tidak boleh. Setelah itu kalau pas bangun tidak ada wudu, langsung sholat subuh. Sholat subuh tidak pakai wudu, gimana ini? Nah, jadi itu yang dipertanyakan oleh anaknya. Lalu Bapak Ibu sekalian, Imam Ahmad mempertanyakan kepada Imam Syafi'i kritikan anaknya itu. Maka Imam Syafi'i bilang apa? Betul itu apa yang dibilang anakmu semua. Makan saya banyak. Kamu tahu enggak rahasia kenapa saya makan banyak? Karena saya tahu, wahai Ahmad, bahwa kamu tidak memasukkan ke dalam rumahmu kecuali rezeki yang halal. Maka inilah kesempatan bagiku makan banyak. Kenapa? Imam Ahmad itu dia menjaga rezeki yang masuk dalam rumahnya, yang halal saja, ketat. Maka orang-orang seperti ini kalau kita diundang ke rumahnya, makanlah banyak-banyak. Kalau sempat kan bertamu ke rumah kita mungkin tidak makan dia, karena banyak subuhan. Ini enggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia tidak tahajud? Itu bukan dia bilang apa, saya melaksanakan amalan yang lebih banyak pahalanya dari tahajud. Apa? Muzakaratul ilmi. Berarti beliau pas bangun, pas tidur setelah Isya, bukan tidur dia, muzakarah dia, mempelajari, mengkaji ilmu. Artinya semenjak ditaruhnya kepalanya itu tidur itu, dia bukan tidur tapi menganalisa, mempelajari, kepalanya kemana-mana karena buku dalam kepala. Maka sambil tidur pun bisa. Kita tidak bisa kan, karena buku di rak, bukan berdiri harus bangun. Kira dia di buku di kepala Pak. Maka sambil tidur diolah. Jadi saya kebiasaan saya begitu. Di setelah Isya berwudu baru tidur, itu menganalisa masalah sampai pagi. Maka sampai menjelang subuh. Itu kadang-kadang kata Imam Syafi'i, setiap malam itu selesai oleh saya 70 masalah. Dia tiap tidur dipelajari masalah itu selesai 70, karena bahannya di kepalanya, pustakanya. Bayangkan itu Bapak Ibu. Jadi itu saya katakan selalu, itulah ulama-ulama kita. Bangun tidur menyelesaikan 70 masalah. Kalau kita bangun tidur nambah 70 masalah. Kemudian maka dia tidak wudu, Bapak Ibu. Kenapa tidak wudu? Karena memang belum wudu Isya tadi masih ada. Itu ngapain dia wudu? Itulah ulama-ulama kita. Saya ingin membayangkan Bapak Ibu ulama kita. Maka setiap baca hadis itu, dan saya tidak hafal, itu langsung ngambil hukum, bawa ayat. Maka itulah kita selalu iktimat kepada ulama-ulama. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, ini penting saya apakan? Kan ini kan hadis ini kan kelihatan bertentangan kan, tapi oleh ulama bagaimana menyelesaikan? Maka itu rujuk ulama. Dia mungkin kali ada Bapak Ibu mempertanyakan, Pak Ustaz, kenapa itu harus ada mazhab-mazhab yang 4 itu? Kenapa tidak kita kepada langsung ke sunnah Rasulullah, Quran dan sunnah, tidak perlu pakai mazhab-mazhab. Ada orang sekarang sebentar sunnah begini. Bapak Ibu, kalau kita tanya, kamu ngambil sunnah itu dari mana? Pasti jawabannya adalah dari ulama. Namanya, kamu tahu ini hadis Rasulullah. Ini hadis sahih atau tidak? Sahih. Dari mana kamu tahu sahih?
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Nabi Imam Bukhari itu ulama. Imam Bukhari ngambil pula dari ulama. Ulama itu ngambil pula dari ulama sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW. Maka agama ini tidak mungkin lepas dari ulama. Tidak bisa langsung saja. Kita ambil sunnah. Sunnah dari mana kita ambil? Dari ulama. Dan kita juga mengambil sunnah dari ulama yang disepakati oleh ulama bahwa yang dia katakan adalah sahih. Maka seluruh ulama mengatakan semua yang ditaruh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu adalah sahih. Maka kita ikuti. Kan tidak ada kita yang langsung memeriksa kembali. Kalau ada sunnah langsung kita ngambil dari Nabi gitu. Kan harus lewat ulama. Hadis itu saja harus lewat ulama. Ini sahih, itu tidak sahih. Kemudian ulama yang kita ambil, kita pilih-pilih pula. Maka umpamanya sekarang ada apabila disahihkan oleh Syekh Albani, berarti dia ngambil hadis itu dari Syekh Albani. Karena kadang-kadang ada bertentangan. Syekh Albani mengatakan sahih, umpamanya, atau hasan. Imam Nawawi mengatakan dhaif. Mana yang kita ambil? Jangan diambil Imam Syekh Albani, ambil apa dikatakan oleh Imam Nawawi. Karena keulamaan Imam Nawawi dengan Albani itu tidak ada apa dekat-dekat. Nah, itu jadi masalah, itu yang salah sekarang dalam referensi. Maka kadang-kadang Bapak Ibu ada kadang yang separuh ilmunya susah. Imam Daruqutni, Imam Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, enggak mungkin pula Syekh Albani itu lebih. Apalagi Syekh Albani gurunya tidak jelas. Dia belajar otodidak. Kalau orang-orang ini, Masya Allah. Kemudian pengakuan ulama terhadap dia bagaimana? Kalau Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, seluruh ulama mengakui dia. Imam Nawawi, seluruh ulama. Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu, kenapa? Maka kita sekarang langsung aja menerima apa dikatakan oleh Imam Bukhari. Sahih kata Imam Bukhari, sahih kata kita. Kan itu tuh. Berarti kita dalam kesahihan hadis saja sudah ngikut Imam Bukhari. Kan tidak bilang kita, saya ngikut sunnah, saya bukan ngikut Imam Bukhari. Gitu. Menentukan sunnah itu sendiri ikut Imam Bukhari kita. Ikut Imam Muslim kita. Ikut Imam Nasai. Ini ya, Syama'il Muhammadiyah. Sifat-sifat Rasulullah SAW. Kan kita tidak langsung melihat Rasulullah. Tentu lewat riwayat sahabat tabi'in sampai kepada Imam Tirmizi meriwayatkan dari guru-gurunya gitu terus. Dan kita ambil perhal itu. Kenapa ada Imam Tirmizi? Imam Tirmizi oleh ulama. Teruji kejujurannya, teruji amanahnya, teruji ketakwaannya, teruji dhabitnya, teruji Masya Allah akhlaknya, teruji marwahnya. Kalau begitu, dia adalah orang yang bisa menjadi sumber dan diakui keulamaannya. Begitu Bapak Ibu. Karena kita ini kan tidak tahu. Kalau tidak tahu, tanya ulama. Itu dalam keabsahan hadis. Di dalam menyimpulkan hukum dalam hadis, itu ilmunya lain lagi. Tidak ilmu riwayat, tetapi namanya ilmu istinbat, ijtihad. Kenapa Bapak Ibu begini? Tidak semua yang ditunjuk oleh hadis bisa kita tangkap maknanya. Umpamanya dalam hadis ini, maka saya selalu contohkan. Ada dua hadis yang sahih. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita sendiri yang apakan? Hadis sahih. Man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Maka oleh ulama ini, menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ada lagi hadis yang sahih. Rasulullah didatangi seorang sahabat Rasulullah.
Nah, diceritakan bahwa dia menyentuh kemaluannya. Apakah batal wudu saya? Rasulullah bilang, fa innahu bid'atun minka. Gimana pula batal wudu? Itu kan salah satu anggota kamu. Kamu sama dengan menyentuh telinga kamu, karena itu bagian dari coba sekarang, gimana Bapak dia di depan hadis ini? Satu menghendaki batal wudu, satu menghendaki. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau tanya mazhab Hanafi, orang-orang yang dari Pakistan itu, ini mohon maaf, setelah wudu dipegang kemaluan salat dia. Karena bagi mereka menyentuh kemaluan berdasarkan hadis itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang Syafi'i mazhab, jangan coba-coba. Atau gimana itu kalau jadi imam dia? Baru disentuh kemaluan jadi imam dia. Ikut enggak? Bapak Ibu ikut enggak kira-kira? Tapi menurut dia enggak batal. Dia berpegang kepada hadis. Bapak Ibu mengatakan batal, berpegang pula kepada. Bapak Ibu, persoalannya bukan semudah kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Bukan semudah itu persoalannya. Nah, coba anehnya, Imam Bukhari sendiri yang kita ambil hadis sahih dari dia, lewat dia, Imam Muslim, di dalam menyimpulkan hukum simpulkannya, itu kemana dia merujuk? Dia merujuk kepada Imam Syafi'i. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis yang sunnah itu kita merujuk dia. Dia sendiri dalam menyimpul hukum-hukum dari hadis merujuk kepada mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Maka dikenal Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Dari mana tahunya Pak Ustaz di mazhab Syafi'i? Hadis Sahih Bukhari itulah. Jadi Bapak Ibu, Sahih Bukhari itu sebagaimana mengatakan itu bukan buku hadis, itu buku fikih katanya. Sama dengan Muwatta Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Bukhari sebenarnya begini, dia menyimpulkan hukum-hukum yang perlu menjadi panduan amalan kita sehari-hari lewat dengan cara memaparkan hadis-hadis tentang hukum itu. Maka ada babnya. Kalau maka kitab ini, kitab shalah, nanti bab namanya bab wajibnya ini. Berarti Imam Bukhari menyimpulkan hukum wajib atau sunnah atau karaha, makruh katanya di dalam judul itu. Itu berarti dia menyimpulkan hukum ini wajib. Setelah itu dipaparkannya hadis berarti ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan ini adalah wajib, maka itu fikih Imam Bukhari. Maka di situ. Nah, sekarang ketika diteliti oleh ulama, umpamanya bagaimana dia menyimpulkan dari hadis, menyimpulkan wajib, menyimpulkan sunnah, ini menyimpulkan bid'ah, menyimpulkan haram, menyimpulkan apa? Kalau diperiksa, dia memakai kaedah-kaedah istinbat istihad Imam Syafi'i. Jarang dia keluar daripada istinbat itu. Kadang-kadang Bapak Ibu dia keluar dari istinbat dari Syafi'i dan dia masuk kepada istinbat Imam Abu Hanifah. Nah, contoh umpamanya dia buat dalam babnya, bab boleh membayar uang dengan zakat fitrah. Itu Imam Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari itu. Jangan nanti boleh bayar zakat fitrah dengan uang. Maka kalau Bapak Ibu ingin melihat perbedaan pendapat ulama dalam bolehkah membayar uang dan zakat fitrah, maka salah satu pendapat boleh. Kebanyakan tidak boleh, harus dalam bentuk makanan. Maka kita beberapa. Ada yang mengatakan boleh. Siapa yang mengatakan boleh di antaranya? Imam Abu Hanifah. Siapa di antaranya? Imam Bukhari. Itu gimana itu? Jadi Imam Bukhari yang meriwayatkan sunnah. Apa kita katakan kamu melawan sunnah? Itu berbahaya. Hadis-hadis
yang dijadikan oleh ulama. Ini coba perhatikan Pak, bagaimana uniknya. Maka kita harus rujuk kepada ulama. Tak bisa Bapak Ibu, kalau kita tak punya ilmu. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang mengatakan tidak boleh bayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Hadis-hadis itu yang meriwayatkannya Imam Bukhari. Imam Bukhari sendiri tidak itu pendapatnya. Dia katakan bahwa membayar zakat fitrah dengan uang itu boleh. Nah, coba nanti Bapak baca bagaimana analisanya. Jadi itu buku fikih sebenarnya. Tapi dia menyusun fikihnya itu dengan cara memaparkan hadis. Ya, ini fikihnya, ini hadis-hadisnya. Maka kutubus sittah itu juga sunan itu buku fikih itu. Sunan itu artinya memaparkan hadis lewat bab-bab fikih. Maka di situ fikihnya Imam Abu Dawud, fikihnya Imam Tirmizi, fikihnya Imam An-Nasai, begitulah seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita merujuk kepada sunnah itu kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, kutubus sittah? Karena seluruh ulama Pak sepakat inilah kitab yang paling sahih. Kita tinggal menerima aja. Maka kita kalau ingin merujuk hadis sahih, pergi ke Bukhari. Tetap di sana. Kita sudah. Oh, saya ingin meneliti sendiri, ngambil sendiri sunnah itu Pak Ustaz, ngambil sendiri. Silakan. Carilah guru. Oh, kalau ketemu dengan Nabi, pergi ke Madinah, jumpa dengan Nabi. Kita menerima hadis sunnah Nabi. Itu kan yang tidak aja itu. Pasti dari ulama. Kalau kita mau sendiri, juga dari guru kita. Guru kita nanti ke guru. Guru kita ke guru. Nah, belum tentu nanti. Itu yang kesekian nanti gurunya tak beres. Nah, maka tak buyar. Berat kerja itu Pak. Bukan kerja sunnah begitu aja itu. Sesederhana itu. Karena begini ini nanti bisa membelakangi upaya ulama yang begitu besar. Membelakangi. Setelah itu dia sembarangan dengan sunnah itu. Macak-acak sunnah namanya itu. Kalau tidak berpegang pada ulama, mengacak-acak sunnah itu. Kita kepengennya sunnah, malah kita sembarangan dengan sunnah. Itu berbahaya itu. Maka pegang ulama. Jadi dalam menyentuhkan sahih tidak sahih, riwayat juga berpegang kepada ulama. Di dalam kita mengeluarkan hukum, menyimpulkan hukum, juga berpegang kepada ulama. Kenapa Bapak Ibu? Dalam masalah kesimpulan hukum, ini wajib, ini sunat, fikih istilahnya, mengerucut umat ini kepada 4 mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Karena Bapak Ibu, setelah diteliti oleh ulama, terbukti bahwa Bapak Ibu, imam yang 4 ini adalah imam yang paling ketat dalam mengamalkan sunnah. Imam yang paling ketat dalam berpendapat terikat dengan sunnah. Maka kalau kita ingin ikut sunnah, ikutlah ulama. Apalagi kita tak tahu bahasa Arab, suruh baca qul huwallahu, tidak selesai oleh dia, langsung kepada sunnah atau main-main namanya itu. Baca sunnah itu sendiri bisa. Maka apa? Rujuk ulama. Maka itulah sebabnya yang mengikut ulama itu bukan kita orang awam saja. Ulama besar pun ikut mazhab yang 4. Yang paling apa itu Bapak Ibu? Yang perlu bukti yang paling hebat itu adalah ulama-ulama yang pakar-pakar hadis, puncak. Dalam ilmu hadis itu, meriwayatkan hadis puncak. Rata-rata mereka bermazhab. Contoh, siapa yang puncak dalam hadis digelar Amirul Mukminin fil hadis? Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Hafiz Ibnu Hajar Asqalani ini ulama terhebat dalam mensyarah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu disyarah oleh banyak ulama, tapi syarah yang paling diakui oleh seluruh ulama yaitu syarah Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dijuluki oleh para ulama hadis
itu terpuncak Amirul Mukminin fil hadis. Itu Pak ya, hafalannya luar biasa itu. Tak pernah salah. Itu macam-macam sifat dimiliki olehnya. Sampai dia mengambil gelar itu. Bukan mengambil, digelar. Yang gelarnya ulama. Dia sendiri mazhab resminya dalam fikih adalah Syafi'i. Kenapa dia tidak bilang saya langsung ke sunnah? Padahal dia pakar sunnah. Ada orang sekarang baru belajar, baru tobat kemarin. Setelah itu langsung enggak ada mazhab-mazhab. Langsung sunnah. Menggertak-gertak orang pula itu. Kamu kunut subuh enggak? Ya saya kunut subuh. Kenapa? Ya saya ikut Imam Syafi'i. Kamu kenapa tidak kunut subuh? Saya ikut Nabi. Allah. Coba Pak, bahayanya kata-kata ini. Dia bilang apa? Oh, kamu ikut Imam Syafi'i. Kalau saya ikut Nabi, mas saya tidak kunut. Sekarang kamu mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi? Astagfirullahaladzim. Ini ciri orang baru tobat ini. Nah, ciri tobat. Tak paham beragama ini Bapak Ibu. Padahal kalau kita mau ikut Nabi, ikut ulama itu. Kenapa? Yang memerintahkan kita ikut ulama itu Nabi sendiri. Itu salahnya. Yang menyuruh kita ikut ulama Allah sendiri dalam Al-Quran. Maka apa kata Allah? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Tanya ulama, ikuti ulama. Kalau kamu tak tahu. Ini jangan ke menyimpulkan lagi Pak Ustaz. Baca aja tak ya sudah ikut ulama. Jadi kalau kita ngikut sunnah, yang paling tenang ngikut sunnah itu ikut ulama yang ketat dengan sunnah. Maka ulama yang keempat ini itu ulama-ulama sunnah semua. Bapak Ibu. Nah, cuma ada perbedaan-perbedaan. Kenapa Pak Ustaz? Itu karena perbedaan kaedah-kaedah di dalam istinbat. Semuanya bermuara karena ketatnya mereka dengan sunnah. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu terjadi ta'arud, kontradiktif antara dalil-dalil itu di dalam pandangan mujtahid. Bagaimana metode menyelesaikannya? Disitulah kata ulama Imam Syafi'i begini cara menyelesaikannya. Kata Imam Abu Hanifah begini cara menyelesaikannya. Semuanya bermuara kepada hati-hati dalam mengamalkan sunnah. Itu sebenarnya itu bukan pendapat dia. Dia itu menyimpulkan kaedah bagaimana supaya tidak lari dari sunnah. Maka yang paling ketat dengan sunnah mereka itulah. Maka buktinya apa? Ulama-ulama ahli hadis rata-rata ikut mazhab yang keempat, menunjukkan apa? Tidak mungkin ulama sunnah itu seperti Hafiz Ibnu Hajar mengikuti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bukan ulama yang ketat dengan sunnah. Imam Bukhari, Pak. Kalau tidak ada Imam Syafi'i itu diketahuinya ketat dengan sunnah, mungkin Imam Bukhari ngikut. Itu masuklah akal kita. Tapi ada orang sekarang membanding-bandingkan, ini berbahaya. Kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah? Astagfirullah. Memang Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Mana kalau kita ingin mengambil dari Rasulullah lewat Imam Syafi'i? Maka kita jangan, saya mengambil hadis Rasul dari Nabi, tidak lewat Bukhari. Kalau ingin kita sah hadis dan kita akan ambil lewat Imam Bukhari. Kemudian dalam meneliti. Itu maksudnya. Jadi jangan dipertentangkan antara mazhab-mazhab dengan sunnah. Mazhab-mazhab itu Bapak Ibu, itulah yang sunnah. Cuma Bapak Ibu di dalam menyelesaikan kadang-kadang beberapa hal. Kita imam-imam itu berbeda. Seperti Imam Malik. Imam Malik itu kalau ada hadis yang sahih, kemudian ada amal penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah dari Rasulullah SAW mengamalkan sesuatu. Begini amalannya. Sampai kepada Imam Malik. Tapi ada hadis yang sahih yang diriwayatkan seorang sahabat bertentangan dengan amal penduduk Madinah. Maka kata Imam Malik, amal penduduk Madinah harus lebih didahulukan daripada hadis sahih yang hanya diriwayatkan oleh seorang
sahabat. Karena hadis itu Bapak Ibu kadang sahih, cuma satu orang yang meriwayatkan cuma sahabat itu. Contoh, innamal a'malu binniyat. Nah, kan terkenal hadis itu. Itu hadis itu yang mendengar dari Rasulullah SAW dalam riwayat cuma satu sahabat. Siapa? Umar bin Khattab. Coba Bapak Ibu baca nanti hadis Arba'in. Karena itu kan hadis pertama. Sahih Bukhari juga hadis pertama. Itu hadis itu disebut oleh ulama hadis gharib. Karena itu hadis itu sampainya kepada kita lewat silsilah sanad itu dibagi oleh ulama kepada dua. Ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Mutawatir ini diriwayatkan dari Rasulullah, mulai dari Rasulullah setiap generasi oleh jumlah orang yang banyak sekali dan semuanya sepakat sehingga mustahil mereka semua berbohong. Sedikit pun tak ada kemungkinan kebohongan di situ. Maka apa? Mutawatir. Maka namanya kita qat'i. Yakin kita menerima. Coba itulah sebenarnya ayat Quran tak perlu kita pertanyakan lagi. Kenapa? Qat'i. Maka kita kalau ada orang baca, apa dalil kamu? Ayat Quran. Sahih atau tidak itu? Tidak ada lagi sahih tidak sahih. Kenapa? Karena kita sudah. Karena itu mutawatir namanya. Maka yang kita pastikan di surat berapa, ayat berapa. Kemudian apalagi dipastikan betul nggak ayat itu menunjuk kepada hukum yang kamu maksud? Itu pertanyaannya lagi. Di situ nanti masuk Bapak Ibu istihad. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertentangan antara masalah pendapat-pendapat ulama, mazhab itu dengan sunnah. Mazhab itu semuanya adalah mazhab yang berupaya semuanya menegakkan sunnah. Cuma ini tadi saya katakan ada perbedaan-perbedaan di dalam beberapa kaidah. Seperti Imam Malik tadi. Imam Syafi'i, kalau ada qiyas namanya, kemudian ada hadis yang dhaif. Ada hadis tapi mereka sepakat dhaif hadis itu. Dhaif nih Pak, tapi tidak sampai kepada palsu. Tidak sampai kepada wahiyah namanya dhaif juga. Setelah itu ada qiyas. Qiyas ini analogi. Qiyas menuntut hukumnya umpamanya boleh. Hadis yang dhaif menunjukkan hukumnya tidak boleh. Sekarang pakai yang mana? Imam Ahmad bilang, kalau kaidah saya tetap pakai hadis dhaif, saya tinggalkan qiyas. Kata Imam Syafi'i, karena ini hadis dhaif, hati-hati kita. Jangan-jangan sampai nanti mengamalkan yang tidak sunnah Rasulullah. Maka apa? Lebih baik tinggalkan hadis dhaif, kita berpegang kepada qiyas. Terjadi perbedaan. Semuanya gara-gara apa? Ingin membela sunnah. La ilaha illallah. Imam Syafi'i kenapa dia sampai berpegang kepada qiyas? Kena hati-hatinya jangan-jangan mengamalkan yang dhaif. Imam Ahmad tidak, sekalipun dia dhaif, kena qiyas itu logika. Masuk analogi. Jangan-jangan apa? Tersalah logika kita. Maka lebih baik pakai hadis dhaif. Sekarang mana kira-kira yang benar? Repot itu. Bapak kalau dihadapkan dengan begitu, ini ada hadis, ada qiyas. Bagaimana Bapak menyelesaikannya? Pusing Bapak Ibu. Mana yang sunnah? Ikut aja ulama. Kalau nak tahu ikut ulama. Jadi saya selalu pesan kepada Bapak Ibu jemaah, segala masalah yang ditanya, kalau ada ustaz seperti saya ini Bapak Ibu belum sampai ke tingkat kepada ulama itu. Saya ini penuntut ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu jangan tanya pendapat saya, tanya Pak Ustaz, apa pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini? Apa pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini? Apa? Bapak boleh bertanya. Pokoknya hukumnya kata Imam Syafi'i makruh. Ya kan Pak? Boleh Bapak Ibu tanya apa dalil Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu makruh. Atau boleh bertanya begitu. Tapi apa pendapat Ustaz? Saya tidak punya pendapat. Termasuk ustaz-ustaz di mimbar-mimbar sekarang itu. Tidak ada pendapat. Maka Bapak Ibu kalau bertanya
kepada mereka, tanya langsung. Apa kata Imam Ahmad? Kenapa kita lebih tenang kepada Imam Ahmad? Apalagi masalah itu dari dulu difatwakan. Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata? Bukan masalah baru. Jangan tanya kepada ustaz-ustaz sekarang ini. Tak selamat kita, Pak. Susah selamat kita. Lebih baik kita bertanya, apa kata ulama dulu. Maka kalau ada ustaz-ustaz, tanya dia, apa kata Imam Ahmad? Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam Malik? Apa kata Imam Abu Hanifah? Itu lebih selamat dalam beragama. Karena semua kita ini masuk dalam kategori tidak tahu. Kalau tidak tahu, fas'alu ahlaz zikri. Tanya ulama. Kalau ulama yang paling ditanya ulama mana? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang telah diakui orang yang paling takut kepada Allah. Siapa mereka? Itu yang telah diakui oleh para ulama besar. Telah mengerucut 4 mazhab. Maka kenapa ulama sekarang tidak mau menisbatkan diri bahwa ini pendapat saya apa? Maka kalau ada ulama Pak ya menisbatkan diri, tidak dia menisbatkan, itu sombong. Maka ulama itu tidak diakui oleh ulama. Jadi kalau ada orang ulama sekarang, dia katanya ulama mencoba-coba membuat metode-metode ijtihad sendiri, lepas dari mazhab itu. Kacau balau Bapak Ibu. Pasti kacau balau. Kadang-kadang ditulisnya buku cuma 1 jilid, kritikannya 5 jilid. Kacau balau. Kalau ada orang katakan sunnah boleh dibaca, coba kacau balau isinya. Bapak kan tidak tahu. Kalau diteliti nanti diadu, di sini dibilangnya begini, di sini bilangnya begini, bertentangan, kontradiktif semua. Kenapa? Dia tidak matang Pak. Ulama-ulama dulu Pak Ibu sekalian. Kalau ada yang bertanya pada saya, adakah ulama yang lebih hebat dari Imam Syafi'i? Ada? Atau tidak? Ada ulama yang lebih hebat dari Imam Bukhari? Ada? Ada ulama setelah Imam lebih hebat? Ada. Tapi kenapa mereka semuanya mengerucut ke sana? Begini Bapak Ibu. Di Bapak Ibu, kalau ada orang sekarang pakar sepakar apapun dia, dan dia coba meneliti untuk membuat studi, membahasnya, ini hadis atau tidak, pasti ketemu. Kalau benar caranya, apa dikatakan oleh Imam Bukhari, atau dikatakan oleh Imam Muslim, atau dikatakan artinya apa? Penemuan kesimpulannya kalau benar, itu kalau benar, dan dia punya alat dan menguasai, pasti kesimpulannya sama dengan yang sudah dibuat oleh para ulama. Jadi untuk apa dia capek-capek? Kalau yang disimpulkan sudah oleh orang lain, ngapain pula kamu bulatkan pada diri kamu? Ya sudah, Imam Bukhari mengatakan begini, Imam Muslim mengatakan begini, selesai. Terus saya bilang, kalau sekarang kita S2, kalau Bapak S2, S3, mengajukan judul. Kalau judul itu sudah ditulis oleh orang, boleh kita ajukan lagi? Kenapa? Karena ulang-ulang namanya. Dan itu sudah ditemukan oleh orang. Ya sudah, suruh aja. Baca saja ya tulisan siapa? Selesai. Maka itu, begitu pula kita. Sudah Imam Bukhari. Karena kalau Bapak ingin mengulang, pasti ketemu. Dan orang yang ingin membuat studi, bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari sana, pasti kesimpulannya sahih. Pasti kesimpulannya sahih. Datang ulama ini diperiksa sahih juga. Akhirnya semua mereka angkat tangan. Seluruh hadis-hadis dari Bukhari ini sahih. Bapak Ibu begitu juga dalam masalah menyimpulkan hukum. Kalau ada Bapak Ibu kepingin mempelajari hadis, apa hal yang membatalkan wudhu dalam sholat? Membatalkan wudhu umpamanya. Apakah umpamanya menyentuh kulit perempuan itu membatalkan wudhu? Coba dikaji. Saya kasih Bapak nanti buku Al-Quran. Kemudian saya kasih nanti kutubus sittah atau buku-buku hadis. Coba cukup Bapak simpulkan apa hukum menyentuh kulit perempuan setelah kita berwudu, batal atau tidak? Kira-kira bisa Bapak enggak? Saya kasih Quran, saya kasih kitab sunnah, bisa? Oh, kan pusing Bapak sehingga keliling itu. Bacanya dah bisa. Begitu Bapak Ibu. Kalaupun bisa, Bapak mempunyai alat
mungkin Bapak telitilah dari awal. Lihat ayat, lihat apa. Pasti. Teliti ini meneliti. Tapi piawai semua, punya potensi semua. Punya alat. Bapak Ibu pasti ketemu nanti dengan apa? Dengan apa yang telah dikatakan oleh Imam Madhab. Nah, nanti kesimpulan saya dengan sunnah begini. Oh, ini sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Yang satu menyimpulkan, wah ini menurut saya begini. Oh, kesimpulan kamu itu sudah disimpulkan oleh Imam Abu Hanifah. Nanti ada yang nyimpul, oh kesimpulan saya begini. Itu sudah disimpulkan oleh Imam Ahmad. Maka Ibu kunut subuh. Itu 4 kesimpulan ulama besar itu. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Maka yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu mazhabnya Hanafi. Jangan dikatakan sunnah Rasulullah, ikut Rasul, astagfirullahaladzim. Semuanya ikut. Berarti mazhabnya Hanafi. Maka jangan dipaksa-paksakan mazhab kita kepada orang lain. Artinya apa mazhabnya Hanafi? Kaedah cara dia menyimpulkan hukum itu dipakainya metode Imam Abu Hanifah. Dan dia tidak sadar. Itu pertama. Imam Malik kalau ditanya, Imam siapa? Abu Hanifah, Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu makruh hukumnya. Kalau di Saudi tidak ada kunut subuh. Maka di Saudi itu mazhabnya Hambali. Imam Ahmad tu Pak. Yang herannya kadang tamat Madinah, pulang-pulang dia dibilangnya apa? Sunnah. Dia enggak tahu guru-gurunya semuanya mazhabnya Dia lupa dia belajar di negara yang mana negara itu mazhab resminya Hambali. Tiba-tiba di sini sunnah katanya. Padahal dia pakai itu enggak boleh. Itu Ibu nanti akan mengelabui orang banyak namanya itu. Kan saya belajar dari Madinah. Guru-guru saya itu Hambali semuanya. Mazhabnya Hambali. Karena di sana tak boleh Pak. Orang berkhutbah itu mazhabnya bukan Hambali. Itu dipecat langsung itu. Dia pada sana kalau tidak Hambali mazhabnya tidak pakai negara. Nah, memang mazhab negara Hambali. Kalau ke Brunei mazhabnya Syafi'i. Jangan coba-coba di sana. Tidak kunut subuh imamnya. Langsung dipecat hari itu juga. Khatib-khatib jangan coba. Mazhabnya Syafi'i. Malaysia. Mazhabnya Syafi'i. Bapak Ibu ke Maroko. Itu mazhabnya Maliki. Kalau di situ seluruh khatib wajib itu tertulis itu. Dalam peraturan undang-undang. Seluruh khatib. Mazhab resmi negara Maliki secara fikih. Mazhab akidahnya Asy'ari itu masuk itu negara itu. Maka jangan coba-coba melawan itu sepersip. Dah itu. Maka kalau khutbah Jumat Pak ya, tuh Bapak Ibu jangan kaget pergi ke Maroko. Kira nanti azan Jumat sebelum khutbah 3 kali. 3 kali azan. Kalau kita di sini berapa? 2. Sebagian masjid, itu mana yang sunnah itu? Yang 1, ada yang 2. Di Maliki saya bukan membaca buku Pak, sudah kesana saya. Bisa Jumat itu azan sekali. Itu 1/4 jam lagi azan lagi sekali. Apa betul itu sebenarnya? Maliki mazhabnya. Maka ada negara-negara, kenapa negara itu mengambil resmi? Supaya tidak terjadi kekacauan di bawah. Supaya negara itu utuh, aman. Nah, itu. Karena kalau dibiarkan kacau kalau Indonesia mazhabnya apa? Semua mazhab. Namanya semua mazhab. Sampai mazhab sunnah pun ada. Ada mazhab Quran. Ada mazhab Quran semuanya terbuka. Negara kita ini memang negara luar biasa. Terbuka.
mau Syafi'i, mau apa, silakan. Tingkat toleransinya paling nomor 1. Kalau negara lain udah kacau Pak. Tapi di sini toleransi, tidak ada kacau. Masing-masing maka itu tidak ada masalah. Itu ikut sunnah itu sebenarnya hambali aja lah. Ikuti, tapi jangan dipaksa-paksa orang ikuti, kata jangan pula ditipu-tipu orang ini sunnah. Padahal hambali itu tidak boleh itu. Karena kalau semuanya sunnah, kalau orang Syafi'i mereka dia yang sunnah katanya. Karena seluruh ulama mujtahid itu mengatakan menurut saya inilah yang sunnah. Semuanya. Imam Abu Hanifah ketika mengeluarkan pendapatnya inilah yang sunnah. Imam Malik inilah yang sunnah. Imam Syafi'i inilah yang sunnah. Ini terjadi kadang-kadang semuanya mendakwah dia yang paling sunnah. Bapak Ibu, tapi ingat apa kata mereka? Menurut saya ini paling sunnah, tapi barangkali yang dikatakan yang lain dia juga yang paling sunnah. Tapi dia tidak mutlak. Kalau sudah masalah itu ijtihad, tidak memutlakkan diri bahwa dia yang paling benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting. Kenapa dalam masalah Bapak Ibu seperti hadis tadi? Karena perlu saya ingatkan Bapak Ibu, bagaimana dalam melihat hadis-hadis kalau terlihat pertentangan, maka kembali kepada ulama. Kalau terjadi perbedaan pendapat ulama, silakan ikut yang mana. Yang penting kita orang-orang awam yang tidak tahu ini jangan itu saja. Kalau ikut kamu ikut aja, tapi hormati yang lain. Itu maksud saya, hormati yang lain. Jangan kita sudah tidak tahu, orang awam baru tobat, sesat menyesatkan orang pula lagi. Ulama saja tidak ada yang saling menyesatkan, apalagi kita orang awam. Maka rujuk saja Bapak Ibu. Maka mengerucut sekarang. Ada yang tenang mengikut Imam Ahmad, itu negaranya Saudi, itu Ahmad. Ada yang ikut umpama dan sebagian negara Teluk. Kalau Syafi'i ini adalah Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, itu Syafi'i. Kalau Hanafi, itu Bapak Ibu Pakistan, kemudian apalagi India, Kashmir, apalagi Turki. Itu Turki itu Hanafi. Termasuklah sekarang Afghanistan itu mengumumkan sekarang bahwa mazhab resmi negara mereka 90% Hanafi. Akidahnya mereka umumkan akidah Maturidi. Karena dalam beberapa rincian akidah ada 3 mazhab. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama adalah akidah Ahlul Hadis yang disebut akidah Salafus Saleh. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, akidah Asy'ari. Kemudian yang ketiga akidah Maturidi. Ada yang pakai seperti Maroko tadi resmi Asy'ari negara. Kalau Saudi akidahnya Ahlul Hadis. Maka kalau ada belajar sini, pulang ke sini, bilangnya apa? Inilah yang paling benar. Ini yang paling sunnah. Ini jadi masalah. Seharusnya bilang aja, ini saya ambil dari Saudi, saya pelajari dari Saudi. Ini akidah Al-Hadis. Dan di sekarang Afghanistan resmi mazhabnya Maturidi secara akidah. Dan ulama-ulama besar mengatakan 3 ini masih dalam koridor Ahlus Sunnah. Maka saya sedih sekali. Hari-hari ini banyak saling menyesatkan. Ini menyesatkan Asy'ari menyesatkan ini. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Orang-orang awam, kita orang-orang awam yang menerima itu, kalau sudah saling sudut menyudutkan, jangan diikuti. Sudah, siapa yang mengikuti ini silakan. Tapi jangan saling, itu adalah membawa perpecahan, rusak hubungan ukhuwah kita, rusak hubungan persaudaraan kita. Yang mengambil ini silakan, tapi tetap menghormati yang lain. Jangan sampai dalam masalah-masalah seperti ini kita Bapak Ibu dasarkan permusuhan dengan saudara gara-gara tidak kunut, gara-gara teman kita kunut, akhirnya kita tak sabar. Jangan sampai begitu. Tetap hormat. Gara-gara nanti ada zikir berjamaah sehingga kita masalah muka kita melihat dia. Jangan Bapak Ibu. Dia apa kata kita? Ya, saya mengikuti yang tidak berzikir berjamaah. Dia mengikuti ulama yang membolehkan
zikir berjamaah. Tahu Bapak Ibu siapa yang membolehkan zikir berjamaah itu? Bukan saya. Bukan Ustaz Mawardi, bukan, jangan ini selesai, saya tidak ada apa-apa. Yang membolehkan zikir berjamaah itu Imam Nawawi. Nah, rujuk saja, baca bukunya Azkar. Maka dalam Azkar itu dia katakan zikir berjamaah itu disunatkan katanya, mustahab. Itu bukan kata saya, dia ada bukunya. Dengan dua alasan. Dia bilang yang pertama, kalau sana li ajli ta'lim, untuk mengajarkan. Ini imam zikir, dia bawa zikir berjamaah supaya jamaah tahu apa zikir yang diajarkan Nabi setelah salat. Nabi mengajarkan. Nabi tak ada Bapak Ibu, salam langsung pergi. Itu tidak mengikut Nabi itu. Semua sepakat ulama, duduk dia baca astagfirullah 3 kali, baca la ilaha illallah 3 kali, baca Allahumma antas salam. Kemudian apa lagi? Allahumma la mani'a. Kemudian Rasulullah pernah menasihatkan kepada siapa? Muaz bin Jabal. Wallahi ya Muaz, inni la uhibbu. Inni la uhibbu. Karena Rasulullah bertemu dengan hadis ini hasan oleh kebanyakan ulama, artinya hadis yang menjadi hujah. Bertemu Rasulullah dengan Muaz, dipegangnya pundaknya. Kemudian, wallahi ya Muaz, inni la uhibbu. Demi Allah ya Muaz, saya sangat mencintaimu. Saya sangat mencintaimu. Lalu Rasulullah berikan kepada dia hadiah. Hadiah itu ilmu. Apa kata? Jangan. La tansa an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya sangat mencintaimu, maka jangan kamu lupa setiap selesai salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Rasulullah menganjurkan setiap salat baca ayat kursi. Rasulullah menganjurkan setiap selesai salat membaca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bapak Ibu, ini sunnah Rasulullah semuanya itu. Itu hadis-hadis sahih semuanya. Tapi semua orang tahu. Maka imam mempraktikkan, diajaklah berjamaah supaya apa? Dengan tujuan mengajarkan. Maka kata Imam Nawawi, kalau tujuannya mengajarkan supaya jemaah tahu zikir setelah salat, maka itu mustahab katanya. Itu pertama. Sekarang maka saya coba lihat Bapak Ibu, kalau ada masjid orang berjamaah dia tapi tak pernah zikir berjamaah dari kecilnya, karena masjidnya diam saja. Karena sampai dewasa tak tahu dia apa dibaca saat salat. Karena tiba di keluar masjid langsung bekerja, hingga kantor-kantor yang tak sempat belajar. Kan banyak orang tak sempat belajar Pak. Dan dia kadang-kadang pergi ke masjid saja. Di masjid situlah kesempatannya. Karena mendengarkan ceramah juga tak punya waktu. Selesai salam langsung, cuma punya waktu duduk sebentar dia untuk berdoa. Akhirnya apa, dengan mendengar imam terus begitu, dia belajar. Nanti pergi dia salat sendiri, dia sudah tahu apa yang dibacanya. Maka Imam Nawawi bilang mustahab. Dan kedua apa? Kata Imam Nawawi, litahmis, untuk memberi semangat. Semangat. Karena ini adalah sunnah. Rasulullah menganjurkan, Rasulullah mencontohkan. Disuruh kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Mana kita maka litahmis. Orang kita ini Bapak Ibu, kalau sendiri-sendiri malas, tapi kalau sama-sama semangat. Maka kata Imam Nawawi, untuk karena ini sunnah. Sunnah ini perlu ditegakkan. Kalau dia sendiri-sendiri, maka Bapak Ibu tidak semangat dia. Tapi kalau bersama, semangat dia. Maka di sini, apakah Nabi dibuat? Ya, sahabat-sahabat dulu semangat tidak seperti kita, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman samakan dengan kita. Abu Bakar itu Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Imannya itu. Apa kata Rasulullah? Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat sampai hari kiamat, masih berat. Jadi apakah yang dibuat? Jadi dalilnya apa? Tidak pernah dibuat Rasul. Betul Bapak Ibu, tidak ada Rasulullah membawa zikir berjamaah di setiap selesai sholat. Tetapi tidak pula ada larangan Rasul. Itu jadi masalah.
Di sini sebenarnya kunci masalahnya berbeda ulama. Ada ulama mengatakan setiap tidak dibuat Rasul bid'ah. Itu alirannya Hambali itu. Tapi ulama lain tidak seluruh yang tidak dibuat Rasul bid'ah. Kalau begitu banyak sekali yang bid'ah. Sahabat itu terlibat berbuat bid'ah berarti. Coba Bapak Ibu yang dalam menentukan kaedah itu mereka berbeda. Jangan ketika kita mendapatkan satu kaedah itu aja yang benar. Itu istihad. Tak tahu kita mana yang paling benar. Itu masalahnya. Maka kalau ada orang sudah mengikuti ini jangan diganggu-ganggu. Karena itu ada istihad ulama yang diikutinya. Kalau Bapak mengikuti yang satu, ya silakan. Kalau tenang. Tapi orang lain jangan. Lagi kita sama-sama awam, sama-sama tidak tahu, sama-sama Gus Mini tidak boleh saling. Itu awam, semua mengaji. Setelah itu ulama-ulama lebih hebat pula dari ulama itu. Ulama itu tidak ada saling tuding menuding. Kita yang menjadi pengikut, kan ironis itu Pak. Ada Imam Syafi'i itu membentak-bentak Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad, Imam Syafi'i sering jumpa. Berbeda mereka. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan kunut itu makruh. Bayangkan. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah. Kalau kamu tinggalkan, ganti dengan sujud. Imam Ahmad mengatakan makruh. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Serumah kadang-kadang. Satu majlis kadang-kadang pernah Imam Ahmad mengatakan, "Hei Imam Syafi'i, kamu ahli bid, kamu tidak sunnah." Ada? Tiba pengikut-pengikut sekarang Pak. Itu biasanya kopral lebih hebat dari jenderal. Iya kan? Di kalau berurusan dengan kopral, tapi berurusan dengan la ilaha illallah, kita tidak tahu apa-apa, kok kotor-kotorkan. Imam Malik ketemu dengan Imam Syafi'i tidak? Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah ketemu tidak? Dengan Imam Abu Hanifah tidak ketemu, tapi dia ketemu dengan murid intinya. Dan bahkan Imam Syafi'i belajar dari murid Imam Abu Hanifah. Siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi tidak ada sering serang menyerang mereka. Imam Syafi'i menyerang Muhammad Hasan, menyerang Imam Malik. Ada Bapak Ibu. Nah, maka kita semuanya adalah ulama sunnah. Apa yang diikuti silakan. Maka seperti zikir berjamaah tadi, Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi mengatakan, untuk dua ini tak ada masalah. Inilah wakil kita Pak. Kita ini kalau tidak sama-sama, tidak semangat, maka kita buat sama-sama semangat. Karena tak ada larangan pula. Di situ masalahnya, tak ada larangan. Kemudian secara umum zikir berjamaah itu ada dalil-dalilnya. Secara umum, walaupun secara khusus tidak ada. Maka kalau selama ada secara umum diamalkan nanti, maka Bapak Ibu sebagian ulama masukkan kategori bid'ah, sebagian selama ada dalil umum itu tidak bid'ah. Atau bagaimana? Berbeda cara-cara. Dan itu semua ulama sunnah. Allahu Akbar. Maka enak. Maka kalau saya melihat sesuatu, kalau saya tahu Bapak Ibu belajar, lapang bagi saya. Di sini ya, karena semua ulama sunnah. Ini ya Pak. Tapi kalau sudah subuh dibuatnya satu rakaat, itu sudah. Kita sedang lama. Tidak ada Bapak Ibu. Dan cabang-cabang itu, masalah-masalah detail itu saja. Bapak Ibu, itu dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini mengingatkan Bapak Ibu, karena kalau ada pelajaran yang penting daripada hadis-hadis yang kita kaji ini perlu saya sampaikan. Karena saya tadi masalah ta'arud, kontradiktif ya, antara satu riwayat dengan di satu sisi mengatakan daging, satu sisi mengatakan bulu. Bagaimana menggabung antara kedua ini dalam masalah khatamun nubuwah yang ada di punggung Rasulullah yang letaknya antara dua bahu Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian bagi kita bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.